Salam Tuhan Yesus dan berkati. Firman Tuhan pada hari ini, Kamis, tanggal 26 Februari 2026. Dan saya dalam firman Tuhan, Nahum 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Ucapan ilahi tentang melalui kitab penglihatan Nahum, orang Esbok. Ayat yang ke-15. Lihatlah, di atas gunung-gunung berjalan orang yang membawa berita, yang mengabarkan berita damai sejahtera. Rayakanlah hari rayamu, hai Yehuda, bayarlah nasarmu, sebab tidak akan datang lagi orang dursila menyerang engkau. Ia setelah dilenyapkan sama sekali. Jadi Nahum 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-15 mengingatkan kita semua, khususnya hari ini, Kamis tanggal 26 Februari 2026. Jadi Nahum 1 ayat tentang ucapan ilahi tentang ini kitab penglihatan Nahum. Jadi Nahum ini punya penglihatan yang luar biasa. Tuhan pakai dia. Ya, jadi Tuhan pakai siapa aja bisa. Tua muda itu suka-sukanya Tuhan. Karena Tuhan Yesus melihat hati, ya, bukan omongan kita. Ya. Jadi Alkitab harus dibaca, menjadi pelaku-pelaku firman dimanapun kita berada. Kemudian Nahum 1 ayat kedua, Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan penendam pada para musuh. Jadi Tuhan itu pembalas. Musuh-musuhnya dihabisi. Jadi kalau kita melawan firman Tuhan, kita binasa, mati sia-sia dimanapun kita berada. Itu sudah tertulis di Amsal 17 ayat 2. Merendahkan firman Tuhan, melawan firman Tuhan, binasa. Ya, terus lebih bagus kita menghormati firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah perkataan Tuhan, bukan perkataan manusia. Ya, selagi kita hidup di dunia ini. Jadi kekuatan Allah, firman Tuhan adalah kekuatan Allah. Yang 1 ayat yang ketiga, Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa. Tetapi ia sekali-sekali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai dan awan adalah di bawah kaki. Jadi Tuhan itu juga panjang sabar. Ya, Bapak Saudara, dia sabar terhadap kita. Apakah kita mau bertobat apa tidak? Ya, Bapak Saudara. Jadi kita harus ikuti teladan Tuhan. Tuhan kasih kita contoh untuk mengikuti, supaya kita tidak tersesat dari hukuman. Kemudian Nahum 1 ayat yang kedua, ia menghadik laut dan mengeringkannya, dan segala sungai dijadikannya kering, Basan dan Karmel menjadi merana, dan kembang Libanon menjadi layu. Jadi kadang kita layu, kita lemah, karena kita tercipta dari di buta, kembali kepada di buta. Ya, tidak ada yang kuat di mata Tuhan. Kita adalah makhluk yang maka itu kita harus berdoa, ya, mengucap syukur, baca firman Tuhan. Itu adalah kekuatan Tuhan. Nahum 1 ayat 6, siapakah yang tahan berdiri menghadap geramnya, dan siapakah yang tahan tegak terhadap murka, yang bernyala-nyala kehangatan amarahnya tercurah seperti api, dan gunung-gunung batu menjadi roboh di hadapan. Jadi gunung-gunung batu juga menjadi roboh. Itu adalah teguran. Kita kadang-kadang roboh, usaha kita bangkit, sakit penyakit ini begitu, karena kita tidak mau ikuti perintah Tuhan. Kita lebih ikuti kemauan kita, akhirnya kita roboh, dapat masalah, ya, gampang dapat masalah, tidak bisa di atas, karena di hati kita tidak ada Tuhan, ya, masih memikirkan momen-momen. Dalam 1 ayat yang ke-7, Tuhan itu baik, ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan, ia mengenal orang-orang yang berlindung kepada. Jadi Tuhan itu mengenal orang-orang yang berlindung kepada dan takut akan Tuhan. Itu pasti dijaga dari susah dapat celaka, karena dijaga oleh Tuhan Yesus. Waktu tidur, waktu bangun kita dijaga, waktu di atas motor, di mobil kita dijaga. Dalam 1 ayat yang ke-8, ia menyeberangkan mereka pada waktu banjir, ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan dia, dan musuhnya dihalau ke dalam gelap. Jadi musuh-musuhnya dihalau, mati sia-sia. Ya, Bapak Saudara, dan dia menolong orang yang terjebak dalam banjir, diselamatkan. Ya, itu kita berseru kepada Tuhan, kita selamat dimanapun kita berada.
Ya Bapak Saudara, jadi ini firman Tuhan kasih ingat kita semua, supaya kita benar-benar yakin hidup di dalam Tuhan dimanapun kita berada. Ya Bapak Saudara, kemudian di ayat yang ke-15, lihatlah di atas gunung-gunung berjalan orang yang membawa berita, yang mengabarkan berita damai sejahtera. Rayakanlah hari rayamu, hai Yehuda, baharlah nasarmu, sebab tidak akan datang lagi orang dursila menyerang engkau, ia telah dilenyapkan sama sekali. Jadi kita harus berita damai sejahtera. Firman Tuhan adalah damai sejahtera. Ya, mengingatkan kita semua. Ya, kita anak Allah, ada damai sejahtera, ada sukacita. Miskin jadi kaya, bodoh jadi pintar. Ya, dimanapun kita berada. Ya Bapak Saudara. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Efesus 5 ayat yang ke-20. Ya, dan saya ingin lebih lengkap lagi membaca ayat firman Tuhan pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2006 di Nahum 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-15. Ucapan ilahi tentang Niniwe, kitab penglihatan Nahum orang Eskol. Ayat 15, lihatlah di atas gunung-gunung berjalan orang yang membawa berita, yang mengabarkan berita damai sejahtera. Rayakanlah hari rayamu, hai Yehuda, baharlah nasarmu, sebab tidak akan datang lagi orang dursila menyerang engkau, ia telah dilenyapkan sama sekali. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.